Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للأنام. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وأعطيت مفاتيح الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru saya, yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Baitul Izzah, yang saya hormati, saya muliakan ayah bunda rahimakumullah yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, para pemuda, para remaja, jamaah Masjid Baitul Izzah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita semua bisa hadir kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin Ahad subuh. Mudah-mudahan Sabtu subuh, Sabtu subuh, mudah-mudahan kehadiran kita, berjamaahnya kita menjadi wasilah Allah curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, Allah jauhkan musibah dari kita, dan mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya salamullah ala yasin
Bacalah salawat karena Allah dan malaikat saja membaca salawat kepada baginda Nabi. Allah memerintahkan kita orang beriman untuk membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Hadis halaman 24. Kata baginda Nabi, "Utitu khamsan." Aku diberikan 5 hal, lam yutahunna, yang 5 hal ini tidak pernah diberikan ahadun kepada siapapun minal anbiya, dari para nabi qabli, sebelumku. Ada 5 perkara yang karomah ini, kemuliaan ini diberikan kepada baginda Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Yang pertama, kata baginda Nabi, nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan rasa takut di hati musuh, masirata syahrin, dalam jarak perjalanan 1 bulan. Ketika baginda Nabi mau bertempur, baginda Nabi mau datang ke medan perang, musuhnya udah takut duluan. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, sehingga maaf, mengalahkan musuh itu sangat mudah. Mohon maaf, kalau orang sudah takut lain. Punten, ada orang baru diangkat jadi RT, tiba-tiba disuruh sambutan, kalau nggak biasa, gemetarnya luar biasa. Ada orang baru diangkat jadi ketua DKM, suruh sambutan, gemetarnya luar biasa. Gitu. Jadi orang kalau udah takut, terkadang bicara aja nggak bisa. Orang kalau udah grogi, bicara aja susah. Begitulah Allah tanamkan kepada hati-hati musuh. Baginda Nabinya belum nyampe perjalanan 1 bulan, belum ketemu dengan musuh, musuh belum ketemu dengan baginda Nabi, tapi wibawa baginda Nabi, haibah baginda Nabi sudah terasa di hati musuh. Bergetar mereka, rasa takut mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah mengalahkan mereka. Nah ini ya, ini luar biasa. Sama kayak kita ketemu tugas nagih hutang, belum ketemu udah takut duluan. Nanti jangan-jangan di masjid ketemu nih, udah takut duluan. Ini diri gitu ya. Jadi punten, ini nomor 1 ya. Baginda Nabi diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, baginda Nabi diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut kepada hati musuh sebelum bertemu dengan baginda Nabi. Baginda Nabi sebelum bertemu dengan musuh, musuhnya sudah takut. Dengan jarak 1 bulan, bukan main-main. 1 bulan itu bukan waktu yang sebentar, 28 hari atau 29 hari, bukan main-main. Wa utitu mafatihal ardh, dan aku diberikan mafatihal ardh, pembendaharaan bumi, kunci-kunci pembendaharaan bumi. Baginda Nabi punya kelebihan yang kedua, baginda Nabi diberikan kunci-kunci pembendaharaan bumi. Punten, apapun yang ada di muka bumi ini bisa dibuka dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW.
kesehatan, ekonomi, bermuamalah, politik, sosial, itu sudah dibuka oleh baginda Nabi. Kesehatan, kunci-kunci kesehatan baginda Nabi buka. Dilarang makan minum sambil berdiri, dibuka oleh baginda Nabi. Makan minum gak boleh pakai tangan kiri, makan minum gak boleh makan gak boleh dari tengah dulu. Air panas, makanan panas gak boleh ditiup. Ini dibuka oleh baginda Nabi. Kenapa makanan minuman gak boleh ditiup? Jelas sudah sangat masuk akal. Ada kotoran dari mulut kita, ada kotoran dari mulut kita keluar, maka akan masuk ke makanan, dan itu penyakit, lalu dimasukkan lagi ke mulut kita. Makanya nggak boleh ditiup. Tunggu sampai bisa kita memakannya, tunggu sampai kita bisa meminumnya. Terkadang kalau makan pisang goreng panas sambil ditiup, ngopi sambil ditiup, nah ini tidak boleh. Makan minum sambil berdiri ini dilarang karena merusak tatanan lambung dan usus kita dan merusak bagian ginjal kita, dilarang. Ekonomi, secara ekonomi dalam bisnis, dalam dagang, dalam tanah, semuanya sudah dibuka oleh baginda Nabi. Makanya kaji hadis sekuat tenaga. Sampai punten Ustaz Adi Hidayat menemukan Khus al-Hindi sebagai obat penawar dari COVID-19, ditemukan sama beliau, diambil dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya. Yang ketiga, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang ketiga, kata baginda Nabi, waju'ilat, dan dijadikan li bagiku al ardu, bumi, masjidan, jadi masjid, wa tahuran, dan jadi suci. Dimanapun waktunya sholat tiba, monggo sholat. Kalau nggak ketemu masjid, di tengah lapang boleh, di tengah hutan boleh, di tengah kebun boleh. Jangan jadi alasan nggak sholat gara-gara nggak ketemu masjid. Macet parah di jalan tol, tiba waktu subuh, ya subuh pinggir jalan tol. Karena subuh nggak bisa dijamak takdim, nggak bisa dijamak takhir. Segala bumi Allah adalah masjid. Malah di luar negeri itu, di Turki kalau nggak salah, ada seorang supir truk yang ketika dia di perjalanan waktunya sholat tiba, dia sholat di bemper truknya yang sengaja dipanjangkan seukuran dia sholat. Bemper depannya itu sengaja dipanjangkan, jadi kalau dia sholat langsung bisa berdiri di situ, di bemper truknya itu. Nah ini mohon maaf, saking pentingnya sholat. Makanya bumi Allah ini masjid. Para pendaki gunung jangan ada alasan lagi daki gunung susah. Ya silahkan daki gunung aja kuat, masa sholat gak kuat. Nggak ketemu air Ustaz di gunung, wudunya ganti pakai tayamum. Nggak ada yang sulit. Semua bumi Allah adalah masjid. Tapi jangan mentang-mentang semua muka bumi Allah adalah masjid, lalu kita sholat di rumah terus karena menganggap kan bumi Allah di rumah itu adalah masjid. Itu lain ceritanya. Masjid yang utama ada di dekat kita, banyak jamaahnya lebih utama daripada kita sholat di rumah yang pahalanya satu. Itu pun maaf, jaminannya kalau betul bacaannya. Oke, wa tahura, dan bumi Allah ini bisa dipakai bersuci. Tanah ini bisa dipakai bersuci. Ketika seseorang mau sholat
sakit, gak boleh kena air, tayamum. Di pesawat, pepergian umroh, haji, atau pergi ke Eropa sana, perjalanan kurang lebih 8 atau sampai 12 jam, gak mungkin kita ninggalin sholat, tayamum. Kekeringan melanda bumi ini, gak ketemu air, tayamum. Malah punten dalam kitab Minhajul Muslim, apabila ada seseorang wanita meninggal di kaum laki-laki, tidak ada satupun wanita di tempat itu, tidak ada juga suaminya di tempat itu, maka yang memandikan siapa? Jangan dimandikan, ditayamumkan saja. Begitu juga apabila kaum laki-laki, seorang laki-laki meninggal dunia, di kaum perempuan semua, nggak ada laki-laki satupun selain mayit, tidak ada juga pasangan hidupnya istrinya, maka silahkan dimandikan, dimandikannya diganti dengan tayamum. Ada anak perempuannya Ustaz, nggak boleh. Anak perempuan tidak boleh memandikan mayit bapaknya. Anak laki-laki tidak boleh memandikan mayit ibunya, tidak boleh. Yang boleh itu suami memandikan istri, istri memandikan suami, boleh. Seorang ibu memandikan mayit anaknya tidak boleh, kecuali mayitnya masih bayi, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun itu boleh. Seorang ayah memandikan mayit anak perempuannya, itu dimakruhkan. Kalau anaknya 5 tahun, 4 tahun hukumnya makruh, tapi kalau anak perempuan yang sudah dewasa haram, hukumnya tidak boleh. Banyak orang tidak tahu, kadang suka sibuk ikut mandikan. Harus sejenis, kecuali suami istri baru boleh. Ini banyak yang nggak tahu itu. Nah, maka tayamumkan saja, karena bumi Allah adalah suci. Silakan, bisa dipakai bersuci. Malah punten kalau kita terjilat oleh anjing, sarung kita, kulit kita, badan kita, baju kita terjilat sama anjing, cucilah 7 kali, salah satunya pakai tanah, campur tanah, karena tanah hanya satu-satunya yang bisa dipakai alat penawar racun yang keluar dari air liur anjing, dari mulut anjing, hanya tanah. Nah ini saking dahsyatnya itu tanah. Sampai-sampai kalau kita nguburin, dicontohkan oleh baginda Nabi, kalau kita sedang nguburkan jenazah, ambil tanah 3 kali, ngambil dikepal lalu dilemparkan ke dalam kuburan dekat kepala mayit. Karena tanah ini begitu luar biasa, para ulama suka mengajarkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah kau dilahirkan, dari tanah kau dikeluarkan, dan kepada tanah engkau akan dikembalikan. Itu ya, itu tanah. Silakan suci, Pak. Hanya kalau kita beli rumah bekas, orang yang punya anjing beli tanah 1 truk, masukkan ke dalam rumah, gosokin granitnya, keramiknya pakai tanah. Itu ya, karena khawatir dia punya anjing menjilati keramik, dinding, maka nanti bahaya, sholat kita tidak sah karena belum selesai suci dari hadis dari najis mughalaqah. Yang ketiga, wa ju'ilat ummati khairal umam. Kata baginda Nabi, wa ju'ilat ummati khairal umam, dan dijadikan siapa ummati, umatku, khairal umam, sebaik-baiknya umat. Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya umat dibandingkan umat yang lain. Bersyukur kita kepada Allah menjadi umat baginda Nabi. Mudah-mudahan baginda Nabi ngaku kita sebagai umatnya. Sampai dalam kitab Nashihul Ibad halaman 37-38 diceritakan, Inna Allah a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'aqaniha.
Umat Muhammad diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, qabulu taubati bi Makkah wa umat Muhammad yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku diterima taubatnya hanya di Mekah saja, sedangkan umat Muhammad dimanapun dia bertobat maka fayuqbalu taubatuhum, taubatnya diterima semua. Nabi Adam hanya diterima di Mekah saja tobat gara-gara melaksanakan dosa 1 kali. Umat Muhammad di mana saja dia bertobat maka diterima tobat. Wa thaniyatuni kuntul labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Yang kedua kata Nabi Adam, kelebihan umat Muhammad, aku ketika melakukan dosa aku pakai baju pakaian surga, tapi ketika aku melakukan maksiat lepaslah pakaian surga dari badanku. Sedangkan wa umat Muhammad ya'suna auratan fayalbisahum, umat Muhammad mah maksiat sambil telanjang, nggak pakai baju, tapi beres maksiat masih bisa pakai baju. Satu yang ketiga, ketika aku bermaksiat kata Nabi Adam ma'amro'ati, bareng bersama istriku. Tapi ketika aku bermaksiat, farraqa baini wa baina imraati, aku dipisahkan antara diriku dengan istriku. Nabi Adam dibuang ke India, Bunda Siti Hawa dibuang ke Jeddah, dipisah. Sedangkan umat Muhammad berbuat maksiat jauh dari pasangannya, beres melakukan maksiat kembali lagi pulang ke rumah bareng bersama keluarganya lagi. Rabi'atu yang keempat, ini asaitu dakhilal jannah, aku melakukan salah di dalam surga. Fakhrajani minha, Allah keluarkan aku dari surga. Wa ummatu Muhammad ya'suda kharijal jannah, umat Muhammad mau berbuat maksiat di luar surga di dunia, fayadkhuluna fiha idza tabu, dimasukkan kembali ke dalam surga kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Makanya umat Muhammad sebaik-baiknya umat, beruntung ya. Makanya perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa'utitu syafa'ah, aku diberikan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Wa kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'amah, dan baginda Nabi diutus, dan nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya saja, sedangkan wa bu'itsu, aku diutus ila an-nasi 'amah, aku diutus kepada manusia seluruhnya, rahmatan lil alamin. Ya begitu. Jadi itulah keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita punya Nabi yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ditolong oleh Allah, baginda Nabi diberikan keutamaan, maka terus kaji sunnah-sunnah baginda Nabi, kaji kitab-kitab hadis baginda Nabi, kaji amalan-amalan baginda Nabi, maka insya Allah kita akan menjadi umat Nabi yang sebenar-benarnya, dan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Hadis yang kedua, utitu 70,000 min ummati, utitu aku diberikan 70,000 min ummati, 70,000 dari umatku, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, umatku 70,000 akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisaban. Wujuhuhum wajah 70,000 umat Nabi Muhammad kal qamar, bagaikan bulan Lailatul Badri di malam bulan purnama. Wa qulubuhum, hati mereka yang 70,000 orang, ala qalbi rajulin wahidin, semuanya sama
tidak perbedaan. Kalau di dunia kan beda-beda. Ada yang ngomong begini, ada yang pengen begitu, ada yang hatinya begitu, ada yang. Nah kalau nanti sama hatinya semua, isinya takwa semua. 70.000 banyak apa sedikit? Sedikit. Umat Nabi Muhammad aja di zaman baginda Nabi sendiri sudah miliaran orang. Banyak. Sampai Nabi wafat. Sahabat aja ada berapa? Yang perang bersama baginda Nabi ada berapa? Oh subhanallah. Yang mati syahid ada berapa? Allahu Akbar. Istrinya beliau ada berapa? Anak-anaknya beliau ada berapa? 70.000 itu enggak banyak, Pak. Akhirnya baginda Nabi pastazattu Rabbi, aku minta tambahan kepada Allah Tuhanku Azza wa Jalla. Akhirnya fazadani, Allah memberikan tambahan ma'a kulli wahidin sab'ina alfan, setiap satu orang kali 70.000 kali 70.000, 49 miliar orang. 49 miliar orang. Jadi yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dari umat baginda Nabi 49 miliar orang. Sedikit apa banyak? Sedikit, Pak. Dihitung sampai sekarang aja umat Nabi Muhammad berapa triliun? Sedikit. Nah, mudah-mudahan yang 49 miliar orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, di antaranya kita semua dan keluarga kita, anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal, dan orang tua kita. Gitu ya. Jadi ini ada golongan 70.000 manusia tanpa hisab. Maaf, di akhirat itu berat ketika dihisab. Dia tanpa dihisab, tanpa dilihat amal baik, amal buruknya, langsung bless masuk surga. Subhanallah, nikmat luar biasa. Ya, itu yang disebut dengan manusia dapat jaminan surganya Allah. Sudah dijamin. Ya, sudah dijamin oleh Allah. Hadis yang selanjutnya, utiyat ummati syai'an lam yuqahu ahadun minal umam. Utiyat diberikan sapa umatku syai'an, satu ucapan, lam yuqahu yang tidak pernah diberikan ahadun kepada siapapun minal umam dari umat-umat baginda Nabi. Apa? Ayyaqulu indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu ayyaqulu indal musibah? Ucapan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum umat Muhammad. Apa adalah ucapan kalau tertimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini hanya diberikan kepada umat Muhammad. Gunung Semeru meletus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngedengar ulama meninggal dunia, innalillahi. Ngedengar saudara meninggal dunia di Jawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngedengar ada orang kecelakaan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan dulu Pak Haji Bambang ya, yang insyaallah akan dioperasi hari Senin ya. Hari Senin Pak Haji Bambang kena musibah keseleo, bukan keseleo ya, kakinya patah karena jatuh. Kita doakan mudah-mudahan operasinya lancar, tidak ada halangan, sehat kembali, amin. Iya. Begitu. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ketika mendengar orang meninggal, tapi apapun musibah kedengaran, apakah musibah buat diri kita, apakah buat musibah keluarga kita, apakah buat musibah agama kita, apakah buat musibah negara kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam kitab Minhajul Muslim ini yang sering kita lakukan masih salah ini. Tidak boleh mengumumkan kematian lewat
pintu-pintu masjid atau di jalan-jalan umum. Jadi kalau umumin kematian nih yang suka kita lakukan di pengeras ini bertolak belakang seperti dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tengok kita Minhajul Muslim ya, Pak bisa aja. Tidak boleh kita mengumumkan di jalan-jalan atau di pintu-pintu masjid. Teriak-teriak nggak boleh. Kalau kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak ini yang beralamat di ini meninggal dunia jam 2 pagi di rumah sakit Koran. Nah gitu ya, sering gitu. Nah ini termasuk hal yang dilarang. Ini sempat dikaji di salah satu stasiun televisi tentang ketidakbolehan ini. Iya. Nah, dasar hukumnya ada di kitab Minhajul Muslim. Tapi cara mengumumkan orang meninggal dunia itu lewat bisik-bisik, lewat WA kalau sekarang, WA grup gitu ya. Yang sekarang kalau ya, zaman sekarang. Kalau dulu tuh datangin rumahnya sampaikan si A meninggal. Datangin rumahnya sampaikan si A. Terutama kerabat-kerabat terdekat dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, yang dikasih kabar kerabat terdekat dan orang-orang yang beriman kepada Allah agar orang beriman datang hadir ikut mendoakan. Itu ya, yang masih salah di kita itu satu. Yang kedua, orang sholat di amplopin ini masih salah. Iya, masih salah, tidak tepat. Gitu ya. Jadi begitu. Banyak hal yang masih kurang tepat dalam mengurus jenazah di antara kita, di antaranya itu umumin seperti itu. Nah begitu. Kalimah inna lillahi, kami semua lillahi milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali. Ini kalimah ini ada di ayat Al-Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah perintahnya dari Quran, nah hadisnya ada di sini. Jadi kalimah inna lillahi referensinya dari Quran, ada di hadis. Nah ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini bukti tentang kesabaran. Kan dilarang kita beberapa hal yang dilarang dalam mayit. Satu, nggak boleh teriak-teriak ketika ditimpa musibah meninggal dunia. Yang kedua, nggak boleh mengecat kuburannya atau membangun menembok. Yang ketiga, tidak boleh menggali atau memindahkan kuburan. Ini banyak-banyak hal yang sering dilakukan di kita, tapi tidak tepat ya. Yang ketiga, ketika wafat di daerah itu, maka dimakamkan di daerah itu. Wafat di Tangerang, makamkan di Tangerang. Nah ya, dari kita masih kebiasaan wafat di sini dibawa ke Jawa atau dibawa kemana? Sebenarnya kalau lihat hadis Nabi termaktub dalam kitab Minhajul Muslim, begitu, wafat dimanapun dia wafat dimakamkan di situ. Makanya syuhada Uhud itu dimakamkan di tempat meninggalnya di situ. Ya, jadi pemakaman khusus para orang-orang yang mati syahid. Yang terakhir, udul ajrahu qabla ayyajifa araquhu wa'limu ajrahu wa huwa fi amalih. Untuk berikan upah al-ajir, orang yang bekerja, ajrahu, upahnya, qabla ayyajifa araquhu, sebelum kering keringatnya. Wa'limu, dan ketahuilah oleh kalian, ajrahu, upahnya, wa huwa fi amalihi, ketika dia masih dalam kondisi kerjanya. Ketika kita mempekerjakan siapapun jadi pekerja di tempat kita, dua yang harus kita lakukan. Pertama, upahnya bayar secepat mungkin. Yang kedua, diskusikan berapa upahnya kerja di kita. Pak, Bapak kerja di rumah saya, ngebangun rumah saya, berapa upahnya? Maaf Pak, saya biasanya sehari 150.000. Baik, Bapak mau dibayar per hari, per minggu, per bulan? Saya per minggu aja Pak, tiap hari Jumat, biar saya bisa ngirim ke keluarga. Baik, sebelum hari Jumat atau pas hari Jumat langsung kita bayar. Itu namanya
bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Jangan sampai seenaknya. Kerjanya berat, kasih upahnya kita seenaknya. Kerjanya udah beres, mohon maaf, upahnya nggak dibayar. Ingat, ketika ada orang kerja di rumah kita, di belakang orang itu ada istri, ada anak yang menunggu hasil kerjanya berupa uang, berupa upah. Jadi ini, Pak Ustadz, kebetulan rumah saya kan ber-AC, jadi nggak pernah keringetan yang kerja di rumah saya. Nah, berarti dia nggak usah dibayar orang nggak keringetan. Nah, ini suka salah dia. Hiasannya maksudnya ketika sudah ditentukan hari apa, tanggal berapa dia gajian. Kan ada orang gajian tiap hari Sabtu, ada orang gajian tiap akhir bulan, ada orang gajian tinggal tiap tanggal 24, ada orang gajian macam-macam lah, 2 minggu sekali. Nah, sebelum waktu itu bayar. Jangan sampai mereka tidak dibayar. Dan ingat, tentukan, kalau kita mengundang si Mbak jadi kerja di rumah kita, tentukan Pak berapa upahnya. Maaf Mbak ini kerja di sini sebulan sekali, gajinya minta berapa? Begitu tentukan. Saya minta 5 juta Pak. Baik, 5 juta ya. Ya udah Mbak pulang aja. Itu suami nggak sanggup. Ceritakan kalau nggak sanggup. Jangan dipaksakan lah, tidak diberikan upahnya. Sepakati. Kalau pegawai negeri mah golongan ini gajinya ada. Golongan nggak tahu golongannya. Golongan C umpamanya ya. Golongan C gajinya umpamanya sekian. Golongan D gajinya sekian. Saya kagak ngerti. 4D, 4C, 4A kagak ngerti lah urusan-urusan gitu. Nah, gajinya sekian, tunjangannya sekian. Sebelum waktunya maka dibayar gajinya sesuai dengan gaji. Gitu. Jadi orang senang kerja di rumah kita. Saya membangun pesantren kurang lebih 3 tahun. Saya tanya yang kerja di rumah saya, di pesantren saya bilang berapa upahnya? Pak Ustadz, saya biasa 150.000 per hari tanpa makan. Sedangkan ini kenek saya 120.000 sehari tanpa makan. Minta apa dari saya? Tambahin kopi aja sama kue Pak Ustadz. Baik, siap. Makan sama rokok nggak usah. Tinggal di sini, ya tinggal di sini. Baik, gitu. Jam berapa kerja? Mulai jam 7 Pak Ustadz. Selesai jam 5, terpotong sama zuhur sama asar. Waktu zuhur kami sholat, waktu asar dan asar kami sholat dulu. Baik, aman. Gitu ya. Tentukan itu. Begitu. Nah, lalu bayarnya berapa? Mohon maaf Pak Ustadz, tiap Kamis Pak Ustadz. Karena kalau dibayar Jumat khawatir libur banknya buat transfer ke kampung. Baik, Kamis kita bayar. Gitu. Nah, itu namanya penentuan begitu. Jangan mereka kalau barang bisa ngutang, tapi kalau tenaga nggak boleh dihutang. Karena di belakang yang punya tenaga itu ada keluarga yang menunggu. Sama ketika kita mau pecat orang, ada pegawai mau kita pecat yang kerja di kantor kita, di tempat kita. Pikirkan ketika kita pecat, maka yang kelaparan bukan hanya yang kita pecat, tapi ada istri dan anak yang akan ikut kelaparan gara-gara kita berhentikan kerjanya. Dipunten, begitu dahsyat agama ini mengajarkan sampai upahnya saja harus dibayar sebelum keringatnya kering, sudah terkenal di mulut kita. Dan ingat, tentukan upahnya. Jangan sampai kaget udah kerja capek pas dibayar murah. Nah ini jangan sampai. A'dhamun nasi, emang itu hadis terakhir ya. Silakan, ada yang didiskusikan sebelum saya tutup. Baik, tidak ada? Para remaja ada yang didiskusikan? Silakan. Alhamdulillah tidak ada. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting dari materi yang saya sampaikan subuh kali ini ada 3 hadis. Yang penting adalah mari kita amalkan dalam kehidupan. Apakah bermuamalah, apakah dengan beribadah kepada Allah, apakah kita bermuamalah dengan manusia. Tentukan dengan syariat-syariat yang Allah atur.
Cara berhutang, berhutanglah dengan syariat. Cara kredit, kreditlah dengan syariat. Cara bergaul, bergaullah dengan syariat. Cara beribadah, cara bersuci, bersucilah dengan syariat. Karena maaf, dari A sampai Z sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Rasulullah, sehingga kita tidak salah jalan dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi kalimat yang mengatakan saya tidak tahu. Biar kita tidak keluar kalimat itu. Ngaji, ngaji, ngaji. Hadiri pengajian Ahad subuh, Sabtu subuh, malam Selasa, malam Senin. Kita hadir malam Jumat, subuh Jumat. Kita baca Quran surat Al-Kahfi. Hadiri terus pengajian-pengajian itu. Kenapa? Karena punten satu-satunya amalan yang wajib dilaksanakan bukan hanya sholat 5 waktu seumur hidup. Yang wajib kita lakukan adalah menuntut ilmu, juga wajib selama hayat masih di kandung badan. Karena hidup ini harus ada tuntunan. Dan maaf, ilmu Allah begitu luas, tidak akan ada habisnya walaupun kita tuntut tiap waktu, tiap saat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan hari ini akan diikuti oleh anak cucu kita. Kita rajin ngaji, anak cucu kita jadi rajin. Kita rajin berjamaah ke masjid, anak cucu kita jadi rajin. Sekarang masjid-masjid ini lagi kritis dari anak-anak. Yang sholat tuh orang tua, semua anak-anaknya kagak ada. Lagi kritis di masjid-masjid, pemudanya nggak ada. Oleh karena itu kita yang punya anak-anak muda, ajak ke masjid. Yang punya anak-anak laki-laki, tolong ajak ke masjid. Kenapa? Kalau bukan kita yang membiasakan kepada mereka, mau siapa? Dan contoh yang paling hebat adalah contoh dengan perilaku. Ucapan mah gampang, tapi perilaku yang sulit. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah semuanya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nashiduka nashidu hamalat 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hawwil halana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la daynan ila qadayta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ilaika ridwan ila qadaytaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.